Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulinuha. Saya perwakilan dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul motivasi. Lalu, apakah motivasi itu? Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar dalam diri. Sebuah dorongan tersebut untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Pentingnya motivasi dalam organisasi. Motivasi dalam organisasi dalam hal yaitu suatu keahlian seorang pemimpin untuk mengarahkan pegawainya atau organisasi agar mau bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Pendapat ini sependapat dengan Robin yang mengemukakan bahwa kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Terkait dengan motivasi organisasi, ada 5 fungsi utama manajemen, yaitu planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Yang pertama itu planning. Planning yaitu membuat rencana. Sebelum acaranya dimulai atau organisasinya dimulai, lebih baik itu membuat planning atau rencana agar tidak terbengkalai dan teratur rencananya. Setelah membuat rencana, yang kedua itu organizing, membentuk organisasi atau mengumpulkan orang. Lalu setelah membuat organisasi, yang ketiga itu staffing, disusun. Setelah rencananya dibuat dan mengumpulkan atau membuat organisasi, yaitu disusun organisasinya agar berjalan dengan baik. Setelah organisasinya berjalan dengan baik, yaitu yang keempat yaitu leading, yaitu menugaskan atau mengarahkan anggota menuju arah yang sudah ditentukan dalam rencana tersebut. Lalu yang terakhir adalah controlling. Controlling itu mengontrol atau mengontrol. Menurut Atkinson, jika diri kita terdapat motivasi, secara tidak langsung semua aktivitas yang kita lakukan dalam organisasi tersebut akan berjalan dengan giat dan efisien daripada seseorang yang tidak memiliki motivasi apapun. Faktor motivasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu dibedakan atas faktor intern dan ekstern. Itu berasal dari karyawan. Nah, untuk faktor internalnya, untuk yang pertama itu ada keinginan untuk dapat hidup. Yang kedua, keinginan untuk dapat memiliki. Yang ketiga, keinginan untuk memperoleh penghargaan. Yang keempat, keinginan untuk memperoleh pengakuan. Dan yang kelima, keinginan untuk berkuasa. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor ini tuh meliputi dari yang pertama itu ada kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervise yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, serta peraturan yang fleksibel. Nah, untuk penerapan motivasi dalam organisasi, itu ada motivasi prestasi atau achievement motivation. Nah, motivasi prestasi ini itu dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, lalu ada motivasi afiliasi atau affiliation motivation, itu dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Nah, perbandingan antara pegawai yang bermotivasi itu karena berprestasi dengan pegawai yang bermotivasi karena afiliasi menggambarkan bagaimana kedua pola itu mempengaruhi perilaku. Lalu ada motivasi kompetensi atau competence motivation, adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Lalu ada motivasi kekuasaan atau power motivation, adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoriter. Orang-orang yang bermotivasi kekuasaan merupakan manajer yang istimewa apabila dorongan itu lebih tertuju pada kekuasaan pribadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.